Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ngapunten Abah, saya akan senang mempelajari tasawuf. Dari kitab yang saya baca ialah Hikam. Pada pasal 1, di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tatkala khilaf. Dari penjelasan kitab tersebut, saya masih belum bisa memahaminya. Saya berusaha mencari di YouTube, melihat beberapa kiai menjelaskan, juga masih belum bisa masuk dalam pemahaman saya. Yang Pak Amar bingungkan yang mana? Ketika Abah pernah menjelaskan tentang konstruksi masalah syariat, torekot, hikmah, dan marifat, itu ada gambaran yang sebenarnya saya sudah paham tentang pasal 1 juga. Tapi kenapa ulasannya tidak sesuai? Contohnya? Mungkin supaya paham, dijelaskan dulu bahwa amal yang dimaksud adalah ibadah, yaitu sholat dan dzikir. Ada dua kelompok yang mengandalkan amal, yaitu abid. Orang ini tekun ibadah, dia menginginkan surga dengan ibadahnya, dan murid mendekatkan diri kepada Allah. Mereka keduanya tercela karena dia terdorong dengan hawa nafsu dan yakin yang berlebih. Berbeda dengan orang-orang yang mengenal Allah dengan baik, orang arif. Mereka tidak tergantung dengan ibadahnya. Menurut mereka, pelaku hakiki dan semua amal ibadahnya ialah Allah. Mereka menganggap sebagai objek penampakan dari Allah. Jadi perbuatan maksiat pun tidak mengurangi rasa takut, dan ketaatannya juga tidak menambah harap pada Allah. Terus Pak Amar? Dijelaskan Abah, ketika seseorang abid atau murid berbuat salah atau khilaf, misalnya ketika mereka melakukan riyadhah pada waktu tertentu, kemudian mereka tertidur, maka dia merasa hilang harap kepada Allah. Kan ya bener toh Pak Amor, yang dimasalahkan itu apanya?
Sik toh, apa keterangan kitab tasawuf atau kiai itu mesti benar? Ini bukan Al-Quran atau Al-Hadis. Hadis Nabi aja sampai di telinga kita sekarang ada yang doif. Apalagi kita yang selalu salah dan kilaf. Teruskan Pak Amor. Yang menjadi unek-unek saya beginilah Bah. Kitab Hikam itu adalah kitab hikmah. Yang berani menjelaskan adalah orang arif. Tapi kenapa mencela orang abid dan murid? Bukankah setiap orang berproses tingkat demi tingkat, di mana tingkatan itu ada hakikatnya, ada nilai kebenarannya masing-masing. Kok penjelasannya tidak sesuai dengan ilmu atau ilah? Dan saya lihat berlebihan. Menurut Abah gimana? Karena ini penting, perhatikan apa yang disampaikan Abah. Pemahaman seseorang dalam membaca suatu objek itu tidaklah sama. Kalau ada perbedaan pendapat, suatu yang wajar. Mas Ruli, kalau kita memiliki pendapat yang kita yakini kebenarannya, sangat penting juga mendengar pendapat orang lain. Boleh jadi pendapatnya lebih masuk akal. Sebagaimana yang diterangkan surat Al-Baqarah 269, wa ma yadzakaru ila ulul albab. Hanya orang yang berakalah yang bisa menerima pelajaran atas firman-firmannya. Sebagaimana yang dicontohkan Pak Amor tadi, ada seorang yang riyadhah pada waktu tertentu, kemudian ketiduran, itu dianggap kesalahan. Tapi apakah kesalahan itu menjadikan hilang harap kepada Allah? Menurut Abah ya tidak se ekstrim itu. Coba sampai renungkan. Iya Abah. Itu perlu jawaban yang lebih rasional. Oleh karena itu, ketika ada penjelasan dari kitab tasawuf, apalagi hikam, yang bisa dipahami, diterima oleh semua kalangan, Abah kira itulah yang mendekati kebenaran. Coba Mas Agus, sampean baca, sampean terjemahkan hikam pasal 1. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i inda wujudis zalali. Di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tatkala khilaf. Hikam pasal 1, Ibnu Athaillah ingin menunjukkan kepada kita golongan orang yang mengandalkan amal daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Abah membaca yang disampaikan Ibnu Athaillah, insya Allah merujuk hadis Nabi, tidak ada amalan seseorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku kecuali rahmat dari Allah. Karena Ibnu Athaillah merujuk hadis ini, maka kita paham yang dimaksud amal hikam pasal 1, yaitu perbuatan atau tindakan, atau lebih dasar lagi gerak yang dilakukan seseorang untuk suatu harapan dari tujuannya. Dan amal ini tidak hanya sholat dan zikir, tapi muamalah seperti sedekah. Apakah dalam menjalankan amalan tersebut harus juga dengan ilmu Abah? Ya tentu Thomas Riyadi. Apa ya ada satu amalan yang dilakukan seseorang tanpa pengetahuan? Sebenarnya salahnya di mana toh Abah? Abid seorang yang tekun beribadah dan murid seorang yang mendekat kepada Allah, kok bisa dikatakan tercela? Ya, Mas Ruli harus memiliki pengetahuan secara objektif tentang mereka, baru bisa menilai. Wah, ini menarik.
Mohon Mbah dijelaskan. Abid ini orang yang tekun ibadah, biasa berdasarkan membaca buku atau kitab, tapi tanpa ditunjang pendidikan agama yang cukup seperti pondok pesantren, melainkan pendidikan umum. Sehingga abid cenderung berpikir bahwa amal utama yang dilihat dan diterima Allah adalah tekun ibadah, sholat, zikir, sedekah, untuk memudahkan mencapai harapan-harapannya, termasuk masuk surga. Murid atau bisa dikatakan santri, karena pendidikan agama yang cukup di pondok pesantren, dibimbing oleh guru atau ustadz, mereka tahu tekuna ibadah nek ora nek ilmune percuma, sia-sia. Sehingga seorang murid atau santri cenderung berpikir amal utama yang dilihat dan diterima Allah ya menuntut ilmu untuk memudahkan harapan-harapannya, termasuk masuk surga dan menyelamatkan diri dari api neraka. Kalau salik itu biasanya disebut para pencari Tuhan, yang bimbing mursyid. Kitab rujukannya tasawuf, bagaimana orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang salik cenderung berpikir amal utama yang dilihat dan diterima Allah adalah membersihkan jiwa, khususnya dari urusan duniawi sampai urusan akhirat. Nek perlu ora butuh surga. Karena mereka melihat kalau ingin mendapatkan keamanan ya harus dekat dengan yang punya keamanan. Kalau ingin tidak mendapatkan musibah ya harus dekat dengan pemilik musibah. Ketika ketiganya oleh Allah diberikan tekanan di dalam dunia, maka mereka akan hilang harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Piye to iki? Yang ngono kuwi. Paham Mbah. Kira-kira apa yang diharapkan Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam pasal 1? Supaya kita lebih mengedepankan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang kita lakukan. Kalau ini bisa, insya Allah kita akan terhindar dari kekhilafan, sehingga tidak piye. Gimana Pak dengan ungkapan orang-orang yang sudah mencapai tingkatan arif itu kosong, kemaksiatan tidak mengurangi rasa takut, ketaatan tidak menambah harap pada Allah? Apa ada termasuk orang itu kosong, tidak punya harapan, enak-enak baik. Nabi Ayub, orang yang paling sabar, itu saja masih meminta kesembuhan, terus punya keinginan nek sembuh mukul istrinya 100 kali. Itu kan juga harapan. Apakah mereka lebih bagus dari Nabi Ayub? Jadi orang sufistik itu banyak metode cara mendekatkan diri pada Allah. Semua itu hanya meningkatkan kualitas amalan. Diterima tidak tetap urusannya Allah. Kita itu harus bisa membedakan antara kasmaran dengan normal. Seperti Robiah binti Al-Adawiyah.
beliaunya kasmaran pada Allah sehingga sampai menulis syair, jika aku menyembah karena takut masuk neraka, maka bakarlah aku. Dan jika aku menyembah karena masuk surga, haramkan aku. Nah, ini yang penting sebenarnya fokusnya. Namun kalau aku menyembah untuk mendekatkan kepadamu, jangan pernah engkau tolehkan daku padamu. Ini sama seperti seseorang lagi kasmaran, misalkan sampean duwe pacar, nek we gak percaya belah isi dadaku. Ini kan hiperbola. Fokusnya kan di sini. Nek we percaya, aja sampai we nuleh wong liya. Nah, kan gitu. Jadi kita harus punya harapan kepada Allah. Iya, Abah. Ngapunten Abah, apakah salah orang melakukan amalan untuk tujuan masuk surga? Surga itu bukan tujuan, melainkan hadiah dari Allah karena rahmatnya. Sedangkan amalan itu upaya manusia supaya dekat dengan Allah, tergantung dari ridho Allah.